Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Miss Sylvia. Di sini kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang weather and season. Weather and season itu apa sih? Weather and season itu kalau weather itu artinya cuaca, kalau seasons itu artinya musim gitu ya. Jadi objektif atau tujuan pembelajaran kita pertama kita mengetahui arti dari weather itu apa sih, kemudian identify itu mengidentifikasi berbagai jenis cuaca, kemudian mendeskripsikan uh, tipe-tipe dari cuaca begitu ya. Jadi weather itu apa sih? Weather itu merujuk pada current condition, jadi kondisi saat ini atau terkini of the atmosphere, pada atmosfer. These conditions are shaped by interaction of sunlight with the gases of Earth atmosphere. Jadi kondisi ini dibentuk dari interaksi antara sinar cahaya matahari dengan gas yang ada di atmosfer bumi, begitu ya. Jadi ada berapa saja tipe dari weather ini. Jadi kalau weather itu kan cuaca. Cuaca itu biasanya uh, adalah lingkungan atau iklim dari suatu tempat pada kondisi tertentu atau kondisi masa kini, dan biasanya itu uh, lebih singkat daripada season. Yang pertama, sunny. Sunny itu artinya cerah. On sunny days, the sun shines brightly in the sky, creating a warm and bright atmosphere outdoors. Jadi pada hari yang cerah, biasanya matahari itu shines brightly, bersinar dengan terang di langit, creating a warm and bright atmosphere, menciptakan atmosfer yang warm. Warm itu artinya hangat, and bright itu artinya terang di atmosfer pada tempat luar gitu ya. The sight of a large yellow ball in the sky is a common feature of sunny weather. Jadi pemandangan dimana kalau kalian lihat ke langit itu ya, biasanya ada kayak bola kuning besar, itu menandakan bahwa cuacanya itu terang gitu ya, atau cerah. Jadi kalian bisa, oke, kita next aja. Kemudian rainy. Rainy itu artinya hujan. Rainy weathers happen when the water falls from the sky in the form of raindrops. Jadi rainy atau cuaca hujan itu terjadi saat air itu turun dari langit dalam bentuk tetesan hujan. When it's raining outside, the clouds in the sky are dark and heavy. Saat hujan di luar, the clouds itu awan, in the sky, di langit, are dark and heavy. Biasanya gelap dan berat gitu ya. Jadi karena awannya gelap dan berat, itu mengandung banyak air, itu makanya airnya turun gitu ya, menjadi hujan. Kemudian cloudy. Cloudy itu artinya berawan. Jadi cloudy weather is when the sky is filled with clouds like a big blanket covering the sun. The clouds can look fluffy or gray and they block the sunlight, make everything outside a bit darker. Jadi kalau cloudy itu berawan, biasanya cuacanya ini ditandakan dengan banyaknya awan besar yang ada di langit gitu ya, dan itu menutupi matahari sehingga cuacanya itu nggak terlalu cerah, nggak bisa dibilang mendung juga, tapi berawan. Berawan itu berarti lebih ke apa ya? Cuacananya ya suasananya pas gitulah, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu, nggak terlalu mendung. Itu biasanya berawan karena awannya menutupi matahari, jadi atmosfernya tidak terlalu panas. Kemudian ada windy. Windy itu adalah cuaca ketika udara di luar, air bukan air seperti yang kita minum atau air hujan gitu ya. Air itu artinya udara ya. When the air outside is moving fast and making everything sway and flutter. Jadi cuaca windy atau berangin itu adalah ketika angin di luar itu bergerak dengan cepat dan membuat semuanya itu sway. Sway itu kayak bergoyang gitu ya, and flutter. Jadi kayak terbang-terbang kayak gitu. Windy biasanya kalau cuaca
uh, berangin seperti ini, biasanya paling enak nih buat main kites. Kites itu layangan gitu ya. Kemudian ada snowy. Snowy weather is when tiny ice crystal fall from the sky and cover everything with a soft white blanket. Jadi cuaca cuaca bersalju itu adalah cuaca ketika ice crystal, butiran kecil kristal es jatuh dari langit dan menutupi semuanya dengan soft white blanket. Jadi kelihatannya kayak selimut putih yang besar gitu ya, yang fluffy kayak gitu. Snowy weather is perfect for building snowman. Nah ini biasanya kalau di negara barat ya, kalau lagi snowy itu pada membentuk boneka salju atau snowman gitu. Kemudian kita belajar tentang seasons. Seasons itu adalah musim. Musim itu biasanya terjadi dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Jadi seasons itu there are 4 seasons in the year, ada 4 musim dalam setahun. Dan ini biasanya di negara Eropa atau negara Barat ya, atau di sebagian negara Asia juga ada 4 musim ini. There are spring. Spring itu musim semi, kemudian summer. Summer itu adalah musim panas. Autumn or fall itu adalah musim gugur, kemudian winter. Winter itu adalah musim dingin. The first one is spring. Spring or early summer is the season between winter and summer in the natural cycle. Jadi musim semi ini adalah atau early summer itu seperti musim panas awal. Itu adalah musim antara winter, musim dingin dan summer dan musim panas in the natural cycle di siklus natural gitu ya, siklus alam. It is between March 21 and June 21. Jadi itu musim semi ini terjadi antara bulan Maret tanggal 21 dan bulan Juni tanggal 21 in the northern hemisphere, di bagian utara. Hemisfer itu apa? Hemisfer itu adalah bagian setengah dari bola. Jadi bayangkan bumi itu sebagai sebuah bola seperti bola basket gitu ya. Nah, jadi bola basket ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini namanya hemisfer. Hemisfer itu adalah bagian dari dari satu bola ini ya. Ada bagian utara, northern hemisphere, and southern hemisphere. Jadi ada bagian utara dan selatan bumi, kayak gitu. Spring is one of the 4 temperate season after winter and before summer. Jadi spring itu atau musim semi itu adalah satu dari 4 musim yang terjadi setelah winter, setelah musim dingin dan before summer. Jadi musim dingin dulu, kemudian ada spring, ada musim semi, kemudian terjadilah summer atau musim panas. What will happen when spring comes? Apa yang terjadi saat musim semi tiba? Saat musim semi tiba, biasanya the air gets warmer. Jadi udara itu rasanya hangat gitu ya. Plants bloom. Tanaman-tanaman itu mulai tumbuh gitu ya. Trees grow green leaves. Jadi pohon-pohon juga mulai tumbuh dan hijau. Kemudian branch bud. Jadi kayak banyak cabang-cabang itu mulai mengeluarkan bunga gitu ya. Jadi kayak semuanya mekar kayak itu. Kemudian birds, insects, bees, butterflies appear. Jadi ada birds, burung, insects, serangga, bees, kemudian lebah, and butterflies. Butterflies itu kupu-kupu appear. Mereka mulai muncul pada saat musim semi. Kemudian ini bisa kita skip aja. Kemudian summer. Summer itu adalah musim panas. Summer is the hottest season. Jadi summer atau musim panas itu adalah musim paling panas. In the northern hemisphere, the longest day are in the summer. Jadi di bagian utara ya, terutama di bagian kutub,
Hari paling lama itu adalah pada saat musim panas, karena Earth stores heat, jadi bumi itu menyimpan panas. The hottest day usually occur between 2 months later. Jadi hari-hari paling panas itu biasanya terjadi uh, 2 bulan setelahnya. The hottest days are between June 21 and September 22. Jadi terjadi dari 21 Juni sampai 22 September in the Northern Hemisphere, and di bagian utara bumi, kemudian between December 22 and March 21 in the Southern Hemisphere. Jadi bagian utara sama selatan beda ya. Kalau utara itu terjadinya musim panas dari tanggal 21 Juni sampai 22 September. Kalau yang bagian selatan itu Desember tanggal 22 sampai Maret 21. Kayak gitu. Apa yang terjadi saat summer atau musim panas datang? In summer, the temperature rises above 30 degrees Celsius in many regions. Jadi pada saat musim panas, temperature atau uh, suhu udara itu meningkat lebih dari 30 derajat Celcius di berbagai tempat. June 21 is the longest day of the year. Jadi tanggal 21 Juni itu biasanya merupakan hari paling lama. Setelah after June 21, the day gets shorter and the night get longer. Jadi kebalikannya, setelah tanggal 21 Juni itu hari itu menjadi lebih pendek, sementara malam hari itu menjadi lebih lama gitu ya. Rainfall decreases and some lakes are and river beds dry up. Jadi rainfall itu hujan yang turun itu decrease itu berkurang, and some lakes and river, dan beberapa lakes itu danau, and river itu sungai, itu mulai kering gitu ya. Kemudian kita punya autumn. Autumn itu artinya, atau fall itu artinya musim gugur. Autumn or fall is the season between summer and winter. Jadi musim gugur itu adalah musim di antara summer itu musim panas, dan winter. Jadi setelah musim panas itu kan daun-daun berguguran gitu ya, itu namanya autumn or fall. Nah itu setelah itu baru ada winter season. It is also known as fall, hasn, and vintage. Uh, it falls in September, October, and November in the northern hemisphere. Jadi autumn or fall itu terjadi pada bulan September, Oktober, sama November di bagian utara bumi, and in March, April, and May di bulan Maret, April, dan Mei di bagian selatan bumi. Apa yang terjadi saat musim gugur? Jadi the days are getting shorter and nights getting longer. Jadi hari itu menjadi lebih pendek ya. Jadi siang hari itu pendek, sementara malamnya itu lebih lama. The sun sets earlier. Jadi uh, matahari juga terbit lebih awal gitu ya. It gives less heat and light. Jadi itu memberikan uh, cahaya dan panas yang lebih kurang gitu ya. The number of cool, rainy, and windy days increases. Jadi hari-hari di mana rasanya dingin, kemudian hujan, dan windy itu tadi berangin itu meningkat ya. Ini bisa kita skip, kemudian kita bicarakan tentang winter. Winter itu adalah musim dingin. It is the coldest season of the year in the polar and temperate regions of the earth. Jadi musim dingin itu adalah musim paling dingin, terutama di bagian kutub ya. Eh, dan biasanya ya dinginnya mungkin bagi sebagian orang Eropa itu biasa aja di eh, bagian di bumi. It is mostly absent in the tropics. Ini biasanya nggak ada di daerah tropis seperti ya Indonesia, seperti Malaysia, kemudian ya di daerah kita, karena kita iklim tropis, makanya nggak ada musim dingin gitu ya intinya. It comes every year after autumn and before spring. Itu terjadi setiap tahun di negara empat musim itu ya. Setelah autumn, setelah musim gugur,
dan before spring dan sebelum musim semi tadi. Jadi siklusnya itu musim dingin datang, kemudian semua pada musim dingin itu kan semuanya membeku, kemudian datang musim semi. Musim semi, habis itu datanglah musim gugur, terus musim panas kayak gitu kan. Musim panas terus musim gugur kayak gitu. uh, Winter is caused by the Earth axis tilt. Jadi musim dingin itu terjadi saat bumi kita itu agak miring gitu ya, posisinya agak miring, which move each hemisphere further away from the sun. Jadi itu karena posisi bumi kita miring itu posisinya jadi agak jauh sama matahari dan itu menyebabkan udaranya jadi dingin. What happens when winter comes? Saat eh, apa yang terjadi saat musim dingin. Jadi, although it is the coldest season, these months include December, January, and February. Especially in January and February, serious cold temperature come to the fore with heavy snowfall. As the air temperature drops to minus, frost occurs and heavy snowfall occurs. Jadi, eh, di musim dingin itu biasanya terjadi di bulan Desember, Januari, sama Februari, terutama paling dingin itu bulan Januari sama Februari, itu terjadi serious cold temperature. Jadi udaranya itu sangat dingin dan akan terjadi hujan salju yang sangat lebat gitu ya. As the air temperature drops to minus. Jadi temperature atau suhunya itu bisa turun sampai ke minus, bisa sampai -5, -4 dan lain sebagainya. For frost itu pembekuan itu terjadi dan heavy snowfalls occurs dan heavy snowfall itu hujan salju terjadi juga kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau bisa tanyakan lewat di grup.